Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Intinya adalah karena Allah akan mengutus anak tunggalnya lahir sebagai manusia melalui keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub dan Daud, dan tentu melalui sepasang kekasih yang namanya Yusuf dan Maria. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang nantinya untuk menebus umat manusia dari jeratan dosa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yusuf muda ini sudah dipersiapkan Tuhan sebagai awal sejarah panjang ke arah misi penyelamatan itu. Bahkan Yusuf itu sendiri juga harus mengalami sederet ujian, mulai dari kebencian saudara-saudara. Dia dimasukkan ke dalam lubang sumur yang kemudian dijual oleh saudara-saudaranya itu kepada seorang pedagang, seorang kafilah yang bernama Ismail dari Gilead yang akan berdagang ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, seorang pengawal istana Firaun bernama Potifar membeli Yusuf dari Ismail. Dan karena rupanya yang elok, sifatnya jujur dan saleh, maka dia dipercaya menjadi pekerja utama dan diberikan kuasa di rumah Potifar. Ujian berikutnya adalah bahwa istri Potifar ini menyukai ketampanan dan keelokan rupa Yusuf. Namun Yusuf menolak keinginan istri Potifar tersebut. Alhasil Yusuf harus mendekam dalam penjara karena hasutan atau fitnah daripada istri Potifar. Kasihan nasib Yusuf jika cerita ini berakhir sampai di sana saja. Ternyata itu baru beberapa babak dari episode-episode berikut daripada rencana Tuhan selanjutnya. Ternyata kepintaran Yusuf mengartikan mimpi dan kesalehannya lah mengantarkan dia menjadi pejabat utama di dalam istana kerajaan Firaun. Dan apa yang pernah dimimpikannya sewaktu dia di rumah bapaknya Yakub menjadi kenyataan di sana. Dia juga dipertemukan dengan orang tuanya beserta seluruh saudara-saudara kandungnya yang lain. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, babak selanjutnya daripada episode panjang dari rencana Tuhan adalah menjadikan keluarga itu, menjadikan keluarga Yakub menjadi keluarga yang sangat besar dan cepat berkembang biak. Bahkan jumlah mereka sudah melebihi penduduk asli bangsa Mesir itu sendiri. Berpuluh tahun sesudah Yusuf meninggal dan Firaun baru tidak lagi mengenal siapa itu Yusuf, maka karena ketakutannya atas populasi kelompok Israel ini, sang Firaun memberlakukan perbedaan dan dengan memaksa bangsa Israel ini menjadi budak sehingga datangnya nantinya era daripada Musa. Sungguh berat dan kejam perlakuan Firaun kepada bangsa Israel itu saat itu. Maka tepatlah apa yang tertulis di dalam Psalm 60 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Jika kita menarik benang merah, kita mulai berhitung dari cerita Yakub ini hingga penebusan manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Itu memakan waktu yang sangat panjang, bahkan ribuan tahun. Jadi tepatlah jika dikatakan
Waktunya manusia tidak sama dengan waktunya Tuhan. Beratus tahun buat ukuran manusia hanya sekejap dengan ukuran Tuhan. Rancangan atau rencana manusia bisa meleset, tetapi rancangan Tuhan tetaplah dan abadi selamanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Akhirnya, jika kita membuat rancangan atas diri kita, maka biarlah Tuhan yang menjadi arsiteknya. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Amin. Mari kita